Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis keempat yang berjudul tahapan penciptaan manusia dan amal terakhirnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqatan misla dhalik summa yakunu mudghatan misla dhalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayunfakhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kitabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan terpercaya bersabda kepada kami, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi alaqah selama itu pula, lalu menjadi mudghah selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagianya. Demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, sungguhnya ada di antara kalian melakukan perbuatan penghuni surga hingga jarak antara dia dan surga hanya sehasta. Namun suratan takdirnya sudah ditentukan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Ada juga yang melakukan perbuatan penghuni neraka hingga jarak di antara dia dan neraka hanya sehasta, namun suratan takdirnya sudah ditentukan, lalu ia melakukan perbuatan penghuni surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahamiyatul hadis atau urgensi hadisnya. Hadis ini sangat penting, menjelaskan kondisi manusia dari awal penciptaannya, kehidupan di dunia, hingga kondisi di akhirat, baik yang kekal selamanya dalam kebahagiaan di surga ataupun yang kekal dalam penderitaan di neraka. Semuanya berjalan sesuai ketentuan Allah. Memasuki kandungan hadisnya, yang pertama, tahapan perkembangan janin. Hadis ini menjelaskan bahwa selama 120 hari janin menjalani 3 kali perkembangan. Perkembangan tersebut terjadi setiap 40 hari. 40 hari pertama janin masih berbentuk nutfah atau sperma. 40 hari berikutnya berupa gumpalan darah. 40 hari berikutnya menjadi gumpalan daging. Selama 120 hari malaikat meniupkan roh ke dalam janin tersebut dan ditetapkan bagi janin tersebut 4 ketentuan di atas. Perkembangan janin ini juga disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Hajj ayat 5 dan Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Hikmah diciptakannya manusia secara bertahap, padahal sebenarnya Allah mampu untuk menciptakan secara langsung dalam waktu yang sangat singkat, adalah untuk menyesuaikan dengan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Semuanya berjalan sesuai hukum sebab akibat. Semua ini justru menandakan kekuasaan Allah yang sangat besar. Hikmah lainnya agar manusia berhati-hati dalam melakukan segala urusannya, tidak terburu-buru, juga mengajarkan kepada manusia bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna, baik dalam masalah batin ataupun zahir, adalah dengan melakukan dengan penuh hati-hati dan bertahap. Kandungan yang kedua, peniupan ruh. Para ulama sepakat bahwa ruh ditiupkan pada janin ketika janin berusia 120 hari, terhitung sejak bertemunya sel sperma dan ovum. Artinya peniupan tersebut ketika janin berusia 40 bulan penuh, masuk ke bulan kelima. Pada masa inilah segala hukum mulai berlaku padanya. Karena itu wanita yang ditinggal mati suaminya menjalankan masa iddahnya selama 40
4 bulan 10 hari untuk memastikan bahwa ia tidak hamil dari suaminya yang meninggal, agar tidak menimbulkan keraguan ketika ia menikah lagi lalu hamil. Ruh adalah suatu yang membuat manusia hidup. Ini sepenuhnya urusan Allah. Yang kandungan yang ketiga, larangan aborsi. Para ulama sepakat bahwa aborsi setelah ruh dititipkan ke dalam janin adalah haram. Mereka bahkan menganggap bahwa aborsi adalah tindakan pidana yang tidak boleh dilakukan seorang muslim, karena merupakan bentuk kejahatan terhadap manusia dalam bentuknya yang utuh. Karena jika ada dalam melakukan aborsi, janin keluar dalam keadaan hidup dan kemudian mati, maka dikenakan diat denda yang sudah ditentukan ukurannya. Jika keluar dalam keadaan mati, maka dendanya lebih ringan. Hukum ini juga berlaku untuk aborsi sebelum masa peniupan ruh. Setidaknya ini adalah pendapat hampir seluruh ulama. Kandungan yang keempat, Allah Maha mengetahui. Sungguhnya Allah mengetahui kondisi manusia sebelum mereka diciptakan, keimanan, ketakwaan, ketaatan, kekufuran, kemaksiatan, kebahagiaan, atau kesengsaraan, semuanya atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kandungan yang kelima, menggunakan takdir sebagai argumen. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk meyakini dan menaatinya, juga melarang kita dari kekufuran dan kemaksiatan. Itulah yang telah disebankan kepada kita. Adapun apa yang telah digariskan untuk kita, sama sekali kita tidak mengetahuinya. Karenanya orang-orang yang kufur dan berbuat kesesatan tidak bisa menggunakan takdir sebagai argumen kekafiran atau kefasikan. Kandungan yang keenam, yang menjadi penentu adalah bagian akhir dari amal perbuatan. Penentu itu akhir, bukan awal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala perbuatan ditentukan bagian akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya barang siapa yang telah ditetapkan Allah beriman di akhir hayatnya, meskipun sebelum dia kufur dan selalu melakukan maksiat menjelang kematian, ia akan beriman, ia meninggal dalam keadaan beriman dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian pula sebaliknya. Kandungan yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW saya berdoa, wahai Zat yang membalik-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya hati seluruh manusia berada di antara dua jari Allah, seolah-olah hanya satu hati. Allah berbuat sehendaknya. Lalu beliau berdoa, wahai Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami terhadap ketaatanmu. Kandungan yang ke-8, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sesungguhnya akhiran yang buruk diakibatkan oleh bibit keburukan yang terpendam dalam jiwa manusia yang tidak diketahui orang lain. Kadang-kadang seorang melakukan perbuatan ahli neraka, namun di dalam jiwanya terpendam bibit kebaikan. Hikmah yang terakhir, tahapan pertumbuhan janin yang dijelaskan dalam hadis ini belum terdeteksi oleh ilmu kedokteran kecuali pada masa-masa akhir. Hal ini bukti kemujizatan Al-Quran dan As-Sunnah yang nyata. Mungkin bermanfaat. Jika mau menghafalkan hadisnya ada di dalam televisi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.